Pemirsa, satu hari jelang Pilpres Amerika Serikat, Capres Kamala Harris dan Capres Donald Trump berkampanye di negara bagian Pennsylvania. Negara bagian ini menjadi salah satu yang diperebutkan keduanya. Untuk melihat situasi di Pennsylvania, kita terhubung dengan jurnalis VOA, ada Rio Tuasikal di kota Philadelphia. Selamat pagi waktu Indonesia, Rio. Kemana Kamala dan Trump berkampanye hari ini, Rio? Ya, Said dan pemirsa, saat ini di hari ini baik capres dari Partai Republik Donald Trump maupun capres dari Partai Demokrat Kamala Harris sama-sama berkampanye di negara bagian Pennsylvania, tempat saya berada sekarang, karena memang negara bagian ini dianggap sebagai negara bagian diperebutkan oleh kedua belah kubu. Negara bagian ini memiliki 9 juta pemilih dan 19 suara elektoral. Capres Donald Trump hari ini mengunjungi sejumlah kota, yakni kota Reading, dan saat ini pukul 6 waktu Amerika Serikat sedang berada di kota Pittsburgh, melakukan kampanye sebelum melakukan kampanye atau pidato terakhirnya di negara bagian lain. Sementara capres dari Partai Demokrat Kamala Harris juga datang ke Reading dan Pittsburgh beberapa jam sebelum ini, dan saat ini sedang berada di Philadelphia untuk melakukan pidato kampanye terakhirnya, Said. Baik, Rio, keduanya masih berkampanye di Pennsylvania. Lalu Rio, kenapa kemudian negara Pennsylvania ini menjadi rebutan kedua capres ini? Dan selain Pennsylvania ini, apakah ada negara bagian lain yang juga saat ini masih diperebutkan oleh kedua kandidat? Iya, Said, betul sekali. Ada sejumlah negara bagian yang dianggap sebagai negara bagian yang diperebutkan, di mana biasanya baik capres dari Partai Demokrat maupun Republik begitu, sama-sama angkanya di antara 48%. Ini ada 7 negara bagian yang dianggap diperebutkan dalam pemilu kali ini, antara lain ada Michigan, kemudian ada North Carolina, ada juga Wisconsin gitu. Dan yang banyak perhatian tertuju sebetulnya ke negara bagian Pennsylvania ini. Di Pennsylvania tadi saya sebut ada 9 juta suara dan 19 suara elektoral begitu. Dan kenapa negara bagian ini dianggap sebagai salah satu kunci? Karena negara bagian ini sebelum tahun 2016 selalu dimenangkan oleh Partai Demokrat selama 6 periode pemilu. 6 periode pemilu selalu dimenangkan oleh Partai Demokrat. Namun pada 2016 dimenangkan oleh Partai Republik. Dan saat itu capres Donald Trump dan mengantarkan Donald Trump menjadi presiden di Gedung Putih. Kemudian pada tahun 2020 direbut kembali oleh Partai Demokrat dan berhasil mengantarkan Joe Biden saat itu menjadi presiden di Amerika Serikat. Jadi dianggap bahwa suara elektoral dari Pennsylvania ini dianggap akan sangat menentukan. Dari 9 juta suara yang ada di negara bagian ini, 1,7 juta pemilih sudah melakukan pemilihan lewat pos, dan 1,7 juta surat suara dari pos ini akan dihitung bersamaan besok, di mana negara bagian Pennsylvania juga akan menggelar TPS di 9.000 lokasi di seluruh negara bagian, Said. Baik, Rio, singkat saja dari yang Anda pantau di sana, bagaimana kemudian antusiasme dari diaspora masyarakat Indonesia yang akan ikut terus serta memilih di sana? Ya, sebelum ini kami sempat berbincang dan bertemu dengan sejumlah diaspora Indonesia di Amerika Serikat begitu. Salah satunya tadi kami berbincang dengan yang namanya Pendeta Aldo, merupakan seorang community organizer atau tokoh masyarakat begitu bagi diaspora Indonesia di sini, yang akhir bulan Oktober kemarin menyelenggarakan pendidikan pemilih. Jadi dia menjangkau kepada puluhan warga diaspora Indonesia yang sudah menjadi warga negara Amerika yang sebelumnya malas untuk datang ke TPS, untuk kali ini diberi motivasi dan diberi pemahaman untuk datang ke TPS dan memilih. Ada berbagai macam masalah yang dihadapi sejumlah diaspora Indonesia. Biasanya kalau yang generasinya lebih tua, biasanya ada kendala bahasa, mereka tidak paham bahasa Inggris dan bagaimana sistem mendaftar pemilu di Amerika Serikat, atau karena isu kesehatan begitu. Jadi harus diantar ketika ke TPS. Kalau yang diaspora yang muda yang lahir di sini, kebanyakan pemalas katanya. Mereka tidak begitu antusias untuk mengikuti proses politik di sini. Namun demikian tadi kami sudah berbincang dengan Pendeta Aldo. Dia mengatakan bahwa warga negara Amerika itu seluruhnya harus datang ke TPS dan menyampaikan pilihannya dalam pemilu kali ini, Said. Baik, Rio, tentu saja kita nantikan informasi berikutnya ya dari Anda. Pemungutan suara akan dilakukan pada besok 5 November waktu Amerika Serikat. Terima kasih jurnalis VOA Rio Tuasikal sudah melaporkan langsung dari kota Philadelphia. Selamat bertugas kembali.